Saya Fidayatul Hasanah dengan NPM 241004195. Saya Ummul Kalimatus Zakiyah dengan NPM 241004246. Saya Maisaro dengan NPM 241041998. Selanjutnya kita akan menuju ke materi pembahasan peluang bersyarat. Baik, di sini saya akan menerangkan tentang peluang bersyarat. Peluang bersyarat merupakan kejadian tidak saling bebas, akan tetapi kejadian tersebut saling mempengaruhi. Nah, peluang bersyarat adalah peluang terjadinya kejadian B apabila kejadian A terjadi. Ditulis dengan peluang C2 dengan syarat C1 terjadi sama dengan peluang C2 irisan C1 dibagi peluang C1. Nah, asalkan P C1 ini lebih dari 0. Mengapa peluang C1 ini harus lebih dari 0? Nah, karena peluang C1 merupakan penyebut. Jika penyebutnya 0, maka rumus ini akan tidak terdefinisi. Nah, kita ingat pula bahwa jika masing-masing anggota sampel mempunyai kesempatan yang sama untuk muncul, maka kita mempunyai nilai P C sama dengan N C dibagi NS. Nah, hasil ini bisa kita tulis dengan P C sama dengan P C dengan syarat S terjadi sama dengan N C irisan S dibagi NS. Nah, hal ini berlaku pula untuk peluang bersyarat, yaitu P C2 dengan syarat C1 terjadi sama dengan N C2 irisan C1 dibagi N C1. Nah, lebih lanjutnya yaitu N C2 irisan C1 dibagi N C1 sama dengan N C2 irisan C1 dibagi NS dibagi N C1 dibagi NS. Nah, ini kita bisa tulis sebagai N C2 irisan C1 dibagi NS dikali NS dibagi N C1 sama dengan P C2 irisan C1 dibagi P C1. Mari kita kerjakan contoh soal berikut ini. Misal, suatu kantong berisi 5 bola merah dan 4 bola putih. 2 bola diambil dari kantong tersebut secara berurutan tanpa pengembalian. Hitunglah peluang bola kedua putih dengan syarat bola pertama merah. Penyelesaiannya, misal C1 ini bola merah, kemudian C2 ini bola putih, maka sama saja dengan menghitung P C2 dengan syarat C1 terjadi. Oleh karena artinya bola merah sudah terjadi.
Oleh karena itu, dalam kantong tinggal 4 bola merah dan 4 bola putih. Jadi, hasilnya P C2 dengan syarat C1 terjadi sama dengan 4/8 sama dengan 0,5. Nah, ini kok bisa tinggal 4/8? Nah, ini dari C1 atau bola merah yang mana awalnya ini 5. Kenapa kok bisa tinggal 4? Karena tadi kan sudah disebutkan bahwasanya yang bola merah ini sudah terjadi 1. Maka dari itu 5 dikurangi 1 menjadi 4. Kemudian ini kok bisa 8? Ya, dari 4 dari bola merah ditambah bola putih sama dengan 8. Selanjutnya, teorema untuk sebarang dua kejadian C1 dan C2 berlaku pada P C1 irisan C2 sama dengan P C1 dikali P C2 dengan syarat C1 terjadi. Mari kita kerjakan soal berikut ini menggunakan teorema untuk sebarang dua kejadian C1 dan C2. Berlaku P C1 irisan C2 sama dengan P C1 dikali P C2 dengan syarat C1 terjadi. Nah, dari soal tadi kita ingin menentukan peluang mendapatkan bola merah pada pengambilan pertama dan bola putih pada pengambilan kedua, maka menggunakan rumus teorema yaitu P C1 irisan C2 sama dengan P C1 dikali P C2 dengan syarat C1 memperoleh nilai sama dengan 5/9 dikali 4/8 sama dengan 5/18. Nah, ini kok bisa 5/9? Nah, tadi kan sudah dijelaskan bahwasannya bola merah itu 5. Nah, 9 ini dari 5 ditambah bola putih 4 jadinya 9. Nah, ini berarti P C1 yang mana 5/9 atau P C1 ini belum terjadi. Kemudian yang 4/8. Nah, ini kok bisa 4/8? Nah, 4/8 ini dari P C2 dengan syarat C1 terjadi, yang mana sudah saya jelaskan pada contoh soal pertama tadi. Maka hasilnya 5/18. Selanjutnya, mengenai teorema untuk sebarang kejadian C1, C2, dan C3 berlaku P C1 irisan C2 irisan C3 sama dengan P C1 dikali P C2 dengan syarat C1 terjadi dikali P C3 dengan syarat C1 terjadi irisan C2. Mari kita kerjakan soal berikut ini. Nah, pada soal tadi kita ingin menentukan peluang mendapatkan bola merah pada pengambilan pertama, bola putih pada pengambilan kedua, dan bola putih pada pengambilan ketiga menggunakan teorema sebarang P C1 irisan C2 irisan C3 sama dengan P C1 dikali P C2 dengan syarat C1 terjadi dikali P C3 dengan syarat C1 terjadi irisan C2 menghasilkan 5/9 4/8 dikali 3/7 sama dengan 5/42.
Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Materi selanjutnya yaitu mengenai teorema peluang total. Peluang total ini digunakan untuk menghitung peluang total suatu kejadian yang terjadi, suatu kejadian tunggal yang dapat terjadi melalui kondisi yang saling eksklusif atau kondisi yang tidak terjadi secara bersamaan atau kejadian yang saling asing. Jadi peluang total itu jika C1, C2, C3 sampai Cn adalah kejadian yang saling asing dan menyeluruh. Maka untuk sebarang kejadian C berlaku seperti ini, di mana peluang C sama dengan sigma dengan batas atas K dan batas bawah I sama dengan 1, peluang CI dikali peluang C jika CI terjadi. Selanjutnya, mari kita buktikan. Nah, untuk pembuktiannya di sini saya memiliki sebuah gambar diagram Venn, di mana dalam gambar diagram Venn ini bisa kita lihat terdapat beberapa kejadian. Ada C1, C2, C3 sampai Cn. Di sini sampai C6. Di mana kita bisa lihat bahwa antara kejadian C1 sampai C6 ini tidak ada yang memiliki irisan. Tidak ada kejadian yang memiliki irisan. Artinya kejadian ini itu saling asing. Sehingga kita dapat menulisnya secara matematis, yaitu CI irisan CJ sama dengan kosong. Untuk I tidak sama dengan J, seperti itu. Kemudian kita juga mendapatkan persamaan ruang sampel sama dengan C1 gabungan C2 gabungan C3 gabungan C4 sampai gabungan C6. Nah, selanjutnya kita anggap kejadian C itu memiliki irisan dengan C itu sendiri dan mensubstitusikannya dengan persamaan terakhir, yaitu S sama dengan C1 gabungan C2 sampai gabungan C6. Nah, sehingga kita peroleh persamaan C sama dengan seperti ini. C sama dengan C irisan S sama dengan C irisan dalam kurung C1 gabungan C2 gabungan C3 sampai gabungan C6. Kemudian kalikan. Jadi dalam kurung C irisan C1 gabungan dalam kurung C irisan C2 tutup kurung gabungan dan seterusnya sampai gabungan dalam kurung C irisan C6. Selain itu, kita juga peroleh persamaan seperti ini, di mana C irisan dalam kurung C irisan CI tutup kurung irisan dalam kurung C irisan CJ tutup kurung sama dengan C irisan dalam kurung CI irisan CJ tutup kurung sama dengan C irisan kosong sama dengan kosong. Untuk I tidak sama dengan J. Maka dari itu kita peroleh rumus ini dia. Selanjutnya yaitu mari kita kerjakan contoh soal berikut ini. Suatu kotak berisi 130 mikrochip rusak dan bagus yang dihasilkan oleh pabrik 1, pabrik 2, dan pabrik 3. Misal, C kejadian untuk memperoleh mikrochip rusak, konsekuensinya C komplement kejadian untuk memperoleh mikrochip bagus. Misal, C1, C2, dan C3 berturut-turut kejadian mikrochip yang diperoleh dari pabrik 1, 2, dan 3. Daftar mikrochip selengkapnya seperti pada tabel berikut. Suatu percobaan mengambil satu mikrochip secara acak dari kotak tersebut menggunakan peluang total hitung. Nah, di sini kita tulis dulu rumusnya seperti ini. Selanjutnya kita masukkan PC1 sampai C3-nya. Nah, dari informasi dari tabel tersebut kita peroleh PC1-nya itu adalah 60 per 130 dikali PC peluang C jika C1 terjadi itu 15 per 60 ditambah PC2-nya yaitu 40 per 130 dikali 5 per 40 ditambah 30 per 130 dikali 10 per 30. Kita akan terlebih dahulu yang dikali. per
130. Jadi sekian penjelasan mengenai peluang total dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan rumus umum kaidah Bayes. Rumus umum kaidah Bayes menurut teorema kaidah Bayes yang berbunyi misal C1, C2 atau sampai Cn koleksi dari kejadian-kejadian yang saling asing dan menyeluruh, maka untuk sebaran kejadian C berlaku. Nah, ini rumus umum dari peluang kaidah Bayes, yaitu peluang C J jika C terjadi sama dengan peluang C J dikali peluang C jika CJ terjadi dibagi dengan sigma N I sama dengan 1 peluang CI dikali dengan peluang C jika CI terjadi. Nah, sekarang saya akan membuktikannya. Jadi, pembuktiannya menurut definisi peluang bersyarat, yaitu seperti ini. P peluang CJ jika C terjadi sama dengan peluang CJ irisan C, irisan kan? Oke, dibagi dengan peluang C terjadi. Nah, setelah itu kita masuk ke teorema peluang bersyarat, yang mana itu rumusnya seperti ini. Peluang bersyarat sekarang. Teorema, bentar tak tulis guys. Teorema peluang bersyarat, yaitu peluang C1 irisan C2 sama dengan peluang C1 dikali dengan peluang C2 jika C1 terjadi. Kemudian kita masuk ke teorema dari peluang total. Teorema peluang total, yaitu berbunyi seperti ini. Peluang C terjadi sama dengan sigma N I sama dengan 1 peluang CI dikali dengan peluang C jika CI terjadi. Nah, untuk teorema peluang bersyarat ini digunakan sebagai pembilang. Digunakan kan? Pokoknya buat jadi pembilang. Terus untuk teorema dari peluang total ini itu untuk penyebut. Nah, jadi dari teorema peluang bersyarat dan peluang total ini kan ini ya sudah kita tahu, tinggal kita masukkan ke definisi yang tadi ini, rumus definisi. Nah, setelah kita masukkan kan ini ke definisi, nah nanti akan terbentuk rumus umum kaidah Bayes. Ini rumusnya. Rumus umum kaidah Bayes. Rumus umum. Nah, jadi kesimpulannya rumus umum kaidah Bayes menurut teorema kaidah Bayes adalah rumus kaidah Bayes itu diturunkan dari peluang bersyarat yang berlaku sebagai pembilang dan peluang total itu yang berlaku sebagai penyebut, seperti itu. Sekarang saya akan memberikan contoh mengenai rumus umum kaidah Bayes. Contohnya adalah seorang berjalan dari titik O ini titik O kemudian melanjutkan perjalanannya ke titik B1 atau B2. Ini B1 atau B2. Nah, terus dari satu titik yang sudah dipilihnya dia melanjutkan perjalanannya ke titik A1
2/3, kemudian B2 berapa? 1/3, kemudian A1-nya adalah ini, A1 dari B1 kan 1/5, kemudian ada A2 sama dengan 2/5, terus garis dari A3 jika B1 terjadi adalah 2/5, A3 jika B1 terjadi sama dengan berapa? 2/5, terus A3 jika B2 terjadi sama dengan 2/7, dan yang terakhir adalah A4 sama dengan berapa? Berapa A4? 5/7. Kemudian kita masukkan semua yang kita ketahui ini terhadap rumus umum kaidah bias. Rumusnya apa tadi? Apa guys? Ini peluang B1 jika A3 terjadi sama dengan peluang B1 dikali dengan peluang A3 jika B1 terjadi dibagi dengan peluang B1 dikali dengan peluang A3 jika B1 terjadi ditambah dengan peluang B2 dikali dengan peluang A3 jika B2 terjadi. Mari kita masukkan nilainya. Peluang B1-nya adalah 2/3 dikali dengan 2/5 dibagi dengan 2/3 dikali 2/5 ditambah dengan 1/3 dikali 2/7 sama dengan 4/15 dibagi dengan 2 dikali 2 sama dengan 4/15 ditambah dengan 2/21. Nah ini kita samakan penyebutnya menjadi 4/15 nya ditulis dulu. Kasih 4/15 ini penyebutnya disamakan 105 dibagi ini 7 dikali 4 8 tambah dengan 105 dibagi dengan 21 ini 5 dikali 2 sama dengan 10, kita dapatkan hasilnya 4/15 per 38/105. Jadi setelah itu kita balik, ini balik ya, jadi 4/15 dikali dengan 105/38 sama dengan 14/19. Oke, ini adalah hasilnya. Terima kasih. Sekian penyampaian materi dari kami mengenai peluang bersyarat. Untuk kurang dan lebihnya kami mohon maaf dan kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.